Share screen. Oke, ini sudah terlihat belum layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kan sebenarnya materi kita itu adalah tujuan akhirnya kita akan belajar gelanggang dan lapangan. Untuk mempelajari gelanggang dan lapangan, kita butuh definisi grup. Untuk tahu grup, kita butuh operasi binar. Untuk tahu operasi binar, kita butuh pemetaan. Nah, sebelum pemetaan, karena pemetaan itu didefinisikan antar himpunan, berarti kita perlu membahas antar himpunan juga. Nah, kalian mau kuliahnya kayak ketika pertama kali ngambil, berarti ya kalian belajar materi lagi, terus ngerjain soal-soal yang dan materinya sangat detail seperti ketika ngambil pertama kali, atau langsung saya kasih proyek tugas gitu, nanti kalian aplikasikan, berarti kalian nanti cari, ntar saya konekin pentab saya dulu. Kalian cari himpunan yang dia membentuk gelanggang, dan berarti ada dua proyeknya. Kalian cari himpunan yang dia membentuk gelanggang, pertama. Yang kedua, cari himpunan yang dia adalah suatu lapangan. Kalian carinya dua. Kemudian, misalkan yang pertama itu gelanggang, itu namanya adalah R dan S. Kemudian kalian konstruksi suatu homomorfisme dari R ke S. Kemudian yang ini kan bikin homomorfisme, kemudian aplikasikan teorema dasar homomorfisme dan juga teorema dasar isomorfisme. Jadi kita langsung ke aplikasi dari teorinya aja gitu, kita nggak bahas teori secara detail lagi. Maaf, Bu. Sepertinya Gilang. Nah, bisa itu aja, Bu, di mute. Ini harus saya yang mute atau Gilang ya? Bisa, Bu. Host bisa nge-mute juga, Bu. Tapi Gilang sudah mute, nggak apa-apa, Bu. Oke. Saya lanjutkan. Di aljabar itu kan sebenarnya intinya itu adalah kita belajar ada suatu himpunan, sebutlah namanya A, terus ada operasinya sebut bintang. Kita akan pelajari, nanti dia akan membentuk suatu sistem matematika. Nanti sistem matematika ini dia bisa membentuk grup, gitu kayak gitu. Terus misalkan A itu ada lagi operasinya kan segitiga gitu. Nah, ini juga dia membentuk grup. Nanti kalau dia bisa grup atau dia semi grup atau diperlemah kayak gitu. Misalkan dia kalau ternyata dia ini adalah grup, terus nanti ada sifat distributif, tambahannya dia akan bentuk lapangan. Tapi kalau si yang ininya diperlemah, dia nggak mesti grup, nanti dia akan bentuk gelanggang. Nah, karena ini kita belajar tentang grup, berarti si bintang ini adalah, yang ini sendiri adalah suatu operasi. Operasi itu sendiri adalah suatu pemetaan. Nah, untuk mendefinisikan operasi, saya nggak, oke. Untuk mendefinisikan operasi kita butuh definisi pemetaan. Terus karena di grup di kuliah ini kita himpunannya sangat abstrak, berarti di awal-awal kita akan bahas tentang himpunan dulu. Nah, kalau kalian mau kuliahnya kayak pertama kali ngambil, ya kita nanti akan bahas ini secara detail, kayak isi makalah gitu ya, yang detail sekali.
Cuma kan masalahnya kalian nanti adalah tidak bisa mengaplikasikan gitu kan ya masalahnya. Karena teorinya sangat padat. Misalkan yang di grup itu ada kalian belajar tentang sifat-sifat dari kalau dia unsur identitas dia sifatnya apa saja kayak gitu. Nah, kayak gini nih, oh ya, ini kita bahas secara detail kayak gitu kalau mau polanya kayak ketika pertama kali ngambil. Atau alternatif lainnya kalian langsung aplikasi saja. Nanti saya kasih proyek tugas. Nanti kan kalian itu ada 11 orang. Saya bagi 2 kelompok. Nanti tugasnya adalah itu kalian cari himpunan ini RS dia gelanggang. Kemudian kalian definisikan sebuah homomorfisme dari R ke S, ini dari R biasa aja ke S. Kemudian kalian konstruksi gitu, konstruksi dia suatu hom gitu. Kemudian yang tadi kita ada belajar tentang teorema dasar homomorfisme, isomorfisme itu diaplikasikan, berarti kalian konstruksi gitu. Nanti ketika belajar di lapangan, misalkan nanti lapangan itu ada F1, apa simbol yang belum ya, misalkan F dan G gitu. Ada lapangan F, ada atau K gitu, biasanya ada simbolnya K. Ada F ke K, terus ini kalian konstruksi juga suatu homomorfismenya. Misalkan apa ini G gitu. Ya kayak gitu lagi kalian kaji tentang home-nya, terus nanti dicek teorema dasar homomorfismenya, teorema dasar isomorfismenya, cari idealnya, terus yang ini juga cari, karena ini adalah homomorfisme berarti nanti cari kernel, cari image-nya, terus strukturnya gitu. Jadi saya langsung ngasih soal, terus kalian teorinya baca gitu. Misalkan, jadi proyek itu, jadi tiap pertemuan itu, tiap kelompok ngelaporin, kan itu sebenarnya kan kayak gelanggang itu kan dia strukturnya dia adalah gelanggang dengan operasi tambah dan perkalian. Kan si R tambah ini bentuk grup. Nah, kalian nyicil dulu, misalkan kalian ngasih himpunannya apa. Nah, di pertemuan pertama tentang kaji tentang buktikan dia grup, kayak gitu. Buktikan kalau si ini gelanggang, berarti kan buktikan si R tambah ini grup, terus yang si R kali ini monoid kalau nggak salah, terus distributif. Jadi kalian nggak perlu belajar yang ini di skip aja gitu kan. Ini juga di skip. Yang setelah berikutnya ya boleh kita skip saja yang sifat-sifat unsur identitas. Nah, kayak yang sifat-sifat kayak gini boleh kita skip aja karena kalian sebenarnya kan sudah dapat waktu kuliah yang pertama kali. Sekarang kita lebih ke aplikasi aja gitu, penerapan dari teori-teori ini. Nah, silakan kalian maunya gimana? Saya ingin bertanya, Bu. Kalau misalkan kita inginnya project gitu kayak yang Ibu bilang, itu nanti UTS dan UAS bagaimana, Bu? Apakah tetap ada yang ngerjain soal gitu, Bu? Kalian maunya gimana? Kayaknya tetap perlu ya untuk melihat ini sih, untuk mencek itu yang kadang kan ada kan yang ini kan tugasnya berkelompok ya. Untuk saya melihat ini mana yang beneran bekerja dan untuk mana yang untuk memisahkan nilai mana yang dapat A, B, C, D gitu. Terus kalian kalau berkelompok itu ya beneran jangan mentang-mentang job desk, misalkan ini kelompok 1 gitu ya. Terus ada job desk-nya ini. Ini si A, ini si B, ini si C, si D. Jangan sampai A nggak tahu kerjanya B, B nggak tahu kerjanya C, dan sebaliknya gitu ya. Kalian cuma bagi job desk, tapi kalian harus saling tahu. Jangan sampai lepas tangan gitu. Ya udah deh gue ngerjain A gitu, terus nggak mau tahu sama yang B kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kemarin tuh kuliah kayak gitu tuh, yang kuliah PAR, pengantar analisis kayak gitu. Karena berkelompok juga. Si kelompok 1 tuh bagi kan mereka 5 kelompok, ada A B C D E, si A ngerjain punyanya A aja, terus si
Dia nggak ngerti si B ngerjain apa. Padahal kan saya maunya kalian itu kelompok itu saling berdiskusi. Nanti A ngajarin B, C, D tentang materi dia, terus si B juga share ke si A, C, D apa yang dia bahas. Nanti proyek itu masuknya ke tugas makalah, yang jadi tiap pertemuan kalian presentasi, tapi tagihan akhirnya di akhir semester tagihannya adalah makalah. Untuk pelaporan makalahnya kan kalian dicicil dulu presentasinya tiap pertemuan. Baik Bu, kalau dari saya sendiri kurang lebihnya paham maksudnya project itu ya Bu. Cuman kalau dari keinginan pribadi sih saya lagi lebih milih ke materi Bu, karena ya, saya juga perlu ini kan Bu, Ibu tahu gitu ya Bu. Jadi mau di-review aja gitu Bu secara mendetail. Kalau dari Ya saya, mungkin maksud teman-teman boleh. materi itu nanti kan sebenarnya bisa lewat video ya. Materinya saya share-nya lewat video di YouTube aja, jadi bukan di kelas. Jadi di kelas itu Oh, kita bahas proyeknya kalian. jadi tetap dapat materi ya Bu? Tapi itu bukan di streaming gitu. Jadi enaknya kuliah online gitu kan ya. Jadi yang Iya Bu. tadinya mungkin 30 dia SKS real, kalau kita beneran apa itu di kelas, ya waktu itu nggak cukup malah untuk materi. Sekarang itu enaknya menurut saya ya, kalau online gitu kita bisa pisah gitu. Adalah materi itu di YouTube aja lah gitu kalian nontonnya. Jadi di kelas ini kita langsung bahas soal gitu, langsung di teori ini gimana sih aplikasinya di realnya gitu, di soalnya kayak gitu. Oh baik Bu, paham Bu saya maksudnya. Hmm. Tapi tetap bisa ini Bu, apa bertanya tentang materi juga Bu di luar project gitu untuk di Bisa. jam kelas. Hmm. Oh ya baik Bu. Jadi kan sebelum mulai kan saya nanya dulu nih kalian apa, terus setelah itu baru lanjut ke presentasi kelompoknya. Dan ketika presentasi itu kan saya sebenarnya ngoreksi juga. Jadi saya ngoreksinya langsung ketika kalian presentasi. Jadi kalau kalian salah, nanti kalian akan belajar dari kesalahan. Kalau dulu saya belajar dari pengalaman semester yang lalu kan itu kan saya koreksi dulu. Jadi kan yang tahu kesalahan si kelompok itu saja kan. Sementara kan temennya yang lain taunya ini sudah jadi, ya berarti kan ketika presentasi itu lancar, ya kalau udah lancar kan itu kayak membosankan gitu ya. Kita cuma ngelihat video yang lancar aja, nggak ikut mikir kayak gitu. Kalau pengalaman saya sih belajar dari kesalahan itu lebih cepat inget gitu dibandingkan kalau langsung benar kayak gitu. Kalau penilaian makalahnya, kalau makalah sih saya biasanya nilainya saya samakan aja gitu. Satu kelompok itu nilainya sama, makanya perlu ujian untuk membedakan mana yang dapat A, B, C, D gitu. Ya jangan sampai ada yang dapat D dan C lah ya, kalau bisa A, B aja nilainya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari saya cukup Bu. Usul atau apa? Kalau boleh usul Bu, mungkin ini Bu untuk proyekannya diberi jarak dulu Bu dari minggu ini. Misal kita Iya, baru nggak mulai langsung. start itu 3 minggu misalkan Bu. Boleh. Setidaknya untuk mereview materinya gitu Bu. Boleh. Oke, terus kita masuk ke bukan yang ini, Deng. Nah, terus untuk penilaian, ini sih saya sih ngusulinnya yang ini ya. Tapi kalian boleh ngasih ini masukan. Ini UTS 20, UAS 30, terus tugas itu yang tadi ya, makalah itu 40%, terus nanti kuis 10%,
Terus ada keaktifan di kelas maksimum tuh 5 poin. Ini bonus berarti keaktifan ini adalah sebagai bonus. Ini kalau di total ini 105% sebenarnya. Keaktifan itu ya aktif saat perkuliahan. Kalau saya nanya gitu terus yang lain atau temennya nanya terus ada yang jawab, ya dihitung poinnya. Atau kalau enggak kalian mengerjakan soal sendiri gitu. Kalian iseng mengerjakan soal ini deh gitu. Terus kalian kerjakan, terus kalian upload. Saya sediakan nanti ininya, assignment-nya di GCR. Terus silakan itu. Jadi jangan ketika di akhir semester minta tugas tambahan ke saya. Tapi lakukanlah itu dari awal semester. Kalau kalian, ini 5 poin ini, artinya ini, misalkan kalian ini rata-ratanya, yang 100% ini anggaplah kalian nilainya setelah dihitung proporsinya gitu ya. Contoh nilai kalian misalkan 68. Nah, kalau kalian karakternya full ya kalian kan jadi 73 kayak gitu. Ini benar. Nah, yang dapat 5 poin itu adalah yang paling aktif. Jadi skalanya nanti adalah berdasarkan siapa yang paling aktif. Misalkan si A dia ada nilai dia sangat aktif mengerjakan soal terus aktif di kelas, misalkan dia 20 kali lah poinnya gitu saya hitung ya. Nah, yang 20 kali itu dianggap sebagai 5 poin. Yang lain akan diskala berdasarkan yang si 20. Kalau dia cuma 5 kali aktif ya berarti dia kan 1/4 dari 5 poin, cuma dapat 1,25 poin keaktifannya. Ini kalau kalian mau minta berbeda juga boleh, tapi harus sesuai dengan yang dari disediakan oleh AIS juga sih. AIS itu kayaknya juga cuma ada pilihan UT. Saya lupa deh pilihan AIS itu ada berapa aja. Coba bisa nggak ya dicek sekarang? Soalnya saya nggak bisa ngasal-ngasal juga ininya presentasinya karena udah ada ketentuannya di AIS. Ya, di mana ya di sini gitu perkuliahan. Oh, bukan. Oh, penilaian. Buat penilaian. Ini hitungannya semester berapa sih? 4 apa 6 sih kalian? Semester 6, Bu. Tapi itunya di mata kuliahnya semester 4, Bu, harusnya. Oh, 4. Kalau di di kurikulum kami. Oke. Berarti mana nih yang pertama? Oh, belum. Kita nggak bisa lihat. Kalau nggak salah sih susunannya kayak gitu sih. Ada yang 2, 3, 5. Memang sih yang bobotnya itu. Ini kan saya ngasihnya 2, 3, 5 kan ini. Dia cuman ada ini doang nih. Yang 3 ini doang adanya. Di bobot nilai di AIS itu cuma ada UTS, UAS, dan formatif. Nah, ada yang susunannya itu bobotnya itu 2, 3, 5. Ada yang UAS-nya itu bisa 5, terus ininya 2, ini yang 3 kayak gitu. Terus apalagi ya saya lupa, ada yang 2, 2, 4 kayak gitu. Kalau kuliah kemarin sih saya pakainya 2, 3, 5. 2-nya UTS, UAS-nya 3, dan formatifnya 5. Keaktifan ini nanti ditambahkan setelah yang ini, yang si 100% ini berapa, baru ditambahkan nilai si keaktifan.
Kalau nggak ada berarti saya anggap setuju ya, berarti 235. Iya, Bu, setuju. Setuju, 235. Bu. Ya, Bu, setuju, Bu. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke materi. Nah, tadi kan sudah disuruh baca ya, ada yang mau diulas nggak? Boleh contoh-contohnya, Bu, mungkin, Bu, Yang untuk yang himpunan? himpunan. Iya, cara pembacaannya aja, Bu. Ya, oke. Ya, ini ya, bentar. Ini. Terus. Mungkin kalau sekarang belum kelihatan gitu ya. Nanti kita akan ketemu himpunan yang abstrak itu ketika kita di pembuktian sih nantinya. Nah, permasalahan yang sering ditemui di perkuliahan Jabar ini adalah mahasiswa itu tidak bisa menerjemahkan, kan ini sangat abstrak ya kuliah kita. Kita misalkan kita punya himpunan C, terus atau C tulisnya cewek. Nah, isinya itu ini ketentuannya. Si C itu isinya adalah semua himpunan di G, semua unsur di G, dengan syarat bahwa si XW X inverse itu sama dengan W untuk setiap W elemen W. Nah, nanti itu permasalahan kita ketika di perkuliahan, misalkan kita buktikan, soalnya adalah buktikan si W ini adalah subgrup misalnya. G, kayak gitu. Untuk membuktikan subgrup, kita pertama harus buktikan bahwa W itu subset dari G, kayak gitu. Jadi kalau kita ingin buktikan W subset G, caranya gimana? Iya, sebelum ini ke penulisan unsur. Ini kan kalian masih nanya yang ini kan ya, kalau W tentang untuk membuktikan W subset G, kalian ingat nggak caranya gimana? Agak lupa, Bu. Untuk membuktikan W subset G itu sendiri artinya apa sih kalau saling W itu subset dari G jika apa? Jika Anggota W juga anggota G, Bu. iya, berarti kalau kita punya ambil sembarang A di W, si A itu juga harus ada di G kayak gitu. Nah, berarti kan kita harus tahu kan apa sih maksudnya A itu ada di W. A itu elemen W kalau apa menurut kasus yang tadi? Kalau kita sorry ini cewek ya di sini cewek. Cewek. Nah, A itu elemen cewek kalau apa? Oke, sorry saya kurang struktur nih ngomongnya. Oke, berarti kan tujuannya adalah kita akan buktikan ini kan. Kalau kita akan membuktikan bahwa si cewek subset G, berarti apa yang harus kita lakukan? Apa sih artinya membuktikan bahwa si cewek itu subset dari G? Ini kan definisi nih. Ini adalah definisi. Sekarang kalau tugas kita adalah ingin membuktikan bahwa cewek itu subset dari G. Artinya apa? Artinya apa? Kalau apa sih harus kita lakukan kalau ingin membuktikan bahwa cewek subset dari G? Kita harus buktikan bahwa untuk setiap A di cewek berlaku bahwa si A itu juga ada di G. Terus ngapain kita berikutnya? Ini kalau diibaratkan kalian mau jalan-jalan, ini baru itinerary saja. Ini adalah rencana perjalanan. Misalkan kalian dari Jakarta mau ke Bali misalnya. Kalian baru nyusun itin, nyampe Bali nggak kalian? Belum. Belum, Bu. Belum. Nah, berarti ngapain biar nyampe Bali? Ngapain dulu? Siapin rencananya dulu, Bu. Berarti. Udah, ini Tujuannya, rencananya udah nih. Udah, rencana ini berarti kalau mau ke Bali gini nih, harus gini. Terus ngapain setelah itu? Beli tiket. Beli tiket. Nah,
Itu tahapan pertama. Kalau di sini kira-kira apa? Nih. Berarti ini ya rencananya yang ini nih. Ini adalah rencananya. Kalau mau ke Bali berarti ini yang harus dilakukan. Tadi kalian beli tiket. Nah, kalau di sini ngapain itu? Ada kata untuk setiap ambil cewek. sembarang ya. Nah, kalau ada kata untuk setiap, padanannya di sini adalah ambil. Sembarang apa yang diambil? Sembarang A. Sembarang A di cewek. Ambil sembarang A di cewek. Yang harus kita buktikan apa? Kita akan buktikan bahwa ADB A itu ada di G. kan maunya dia ada di Bali kan? Kita pengennya dia ada di Bali gitu. Nah, selanjutnya kita harus memahami apa artinya si A itu ada di cewek. Nah, kalau ceweknya ini nih. Karena A ada di cewek, maka apa? A-nya elemen G. Maka A-nya ada di G. Ada di G dan memenuhi. Dan Memenuhi itu, Bu. X, W, X-nya, Bu. Cuman X-nya diganti A ya, Bu. Oke. Berarti A, W. A, W, A inverse. Sama dengan A lagi. Untuk A setiap. atau W? W, Bu. Ya, W. Untuk setiap W di W besar. Oke. Nanti kita harus buktikan apa? Ini kita entah apa prosesnya, kita buktikan bahwa tapi ini kalau cuma sekedar subset doang, tadi apa tujuannya? Kalau cuma subset doang, sudah sampai tujuan belum? Sudah kan? Ini? Sudah, Bu. Oke. Karena untuk setiap A elemen cewek berlaku A elemen G, maka terbukti bahwa cewek subset dari G. ya, terbukti bahwa si cewek subset dari G. Nah, itu permasalahan pertama ya di hal yang harus sangat kalian kuasai itu adalah memahami himpunan. Karena kita akan sering main-main di sini. Kita kalau subgrup berarti kan pertama tahapannya itu subhimpunan dulu. Kemudian tahapan berikutnya adalah kalau di subgrup itu kita harus buktikan bahwa kalau kita ambil sembarang A dan B di cewek, kita harus buktikan bahwa misalkan grupnya operasinya adalah bintang, akan buktikan bahwa si A bintang B ada di cewek. Nah, apa artinya A ada di cewek? A-nya ada di G. Oke. Itu tadi kan, Bu. A-nya ada di G. Karena A, B elemen, biar ringkas saya tulis gini aja. Maka pertama A itu elemen G dan memenuhi itu AW A inverse. Dan AW A inverse sama dengan W untuk setiap W ada di W. Kemudian si B-nya apa? B-nya juga ada di cewek, berarti menurut ini apa? Untuk setiap W-nya di W besar. Kalau B sekarang, berarti B-nya elemen? Kalau B-nya ada di cewek juga, berarti si B itu gimana? B-nya ada di? Ada di G juga. B-nya juga ada di G. Dan
BWB inverse sama dengan W. Mm-mm. Oke, ini adalah modal pembuktian kita. Ini modal 1, terus modal 2. Terus yang akan kita buktikan apa? Kita ingin buktikan bahwa si A bintang B itu ada di CW. Apa artinya dia ada di CW? Untuk sembarang itu, Bu. AB. Enggak, kan kita sudah punya A dan B-nya udah kita ambil sembarang. Terus selanjutnya kita ingin buktikan bahwa si A bintang B itu ada di CW juga. Berarti kita harus buktikan apa? Bahwa si A bintang B itu apa? Biar dia masuk ke anggotaan di sini nih. Kan syarat keanggotaan CW itu yang ini. Nah, kita mau si A bintang B itu adalah member dari ini juga. Berarti dia harus apa dia? Berarti A bintang B-nya elemen G, Bu. Ya, berarti kita harus buktikan bahwa A bintang B itu ada di G dan A bintang B dalam kurung, Bu. A bintang B kali W, habis itu A bintang B di inverse. Sama dengan W. Ya, itu sama dengan W. Untuk setiap W elemen W, gitu ya. Ya, Bu. Nah, kalau masih ada kata yaitu, ini masih itin ya. Ini kalian belum melakukan apa-apa. Ini masih itin. Nanti kasusnya, ya ini kan cuma ilustrasi aja ya. Ini kan kita belum masuk ke subgrup yang beneran, cuman buat ilustrasi. Memahami struktur di himpunan. Sekarang kalau contohnya yang ini. Nah, makanya saya tulis ini. Nah, kan kalau A bintang B itu nanti disederhanakan, ya cukup kita tulis sebagai AB aja gitu. Untuk meringkas penulisan. Ya AB itu bisa, ya kalau operasinya bintang itu penjumlahan, ya A bintang B itu adalah A tambah B. Kalau operasinya perkalian, A bintang B itu ya A kali B, kayak gitu. Kalau operasinya pembagian, ya A per B. Nah, ini kenapa saya tulis kayak gini, karena kita akan sering main-main dengan ini nantinya. Ketika kita ngomongin subgroup, nah ya kalau di aljabar itu kan kita punya, ini adalah, misalkan ini adalah himpunan, ini himpunan, terus kita kenakan suatu operasi bintang, ya kayak tadi ya contoh A, misalkan ada himpunan A, terus kita kasih dia operasi bintang, nanti yang A yang dilengkapi dengan operasi bintang ini kita sebut sebagai sistem matematika. Nah, kalau dia memenuhi sifat-sifat tertentu, dia akan membentuk grup. Sebelum di grup itu ada monoid kayak gitu. Nah, intinya dia ada himpunan. Terus misalkan kita juga ada suatu sistem matematika lain, B bintang dengan segitiga. Dia juga ada suatu sistem matematika. Nanti bisa grup, monoid, ini bisa gelanggang, bisa lapangan yang akan kita bahas di sini ya, di perkuliahan ini. Nanti di antara dua ini kita akan bentuk pengaitannya, kita akan bikin pemetaannya memenuhi kondisi tertentu yang kita sebut sebagai homomorfisme. Nah, kalau di aljabar itu main-mainnya di sana. Ya, itu mainnya di himpunan, himpunannya abstrak, operasinya abstrak, terus kita punya struktur himpunan yang lain, terus kan kita ingin melihat apa sih relasinya antara himpunan yang satu dengan yang kedua ini. Nah, untuk melihat relasi itu ya kita definisikan sebuah pemetaan, dan pemetaan yang mengawetkan struktur dari sistem matematika. Kalau sistemnya adalah monoid, maka misalkan ini namanya F. Si F ini harus mengawetkan operasi di monoid. Begitu juga kalau lagi ngomongin grup, maka si F itu harus mengawetkan operasi di grup. Kalau F itu adalah gelanggang, kalau A dan B itu adalah gelanggang, F itu harus mengawetkan operasi di gelanggang. Kalau dia lapangan, berarti dia harus mengawetkan operasi lapangan. Nanti kalau lebih tinggi lagi kayak saya itu disertasi saya kan tentang kategori. Kategori itu dia lebih tinggi lagi. Kalau kayak tadi kan kalian punya himpunan, ini himpunan, terus ini dikaitkan. Kalau kategori, nanti misalkan kategori grup, di sini ada grup A, B, C, pokoknya semua grup ini dikumpulin.
Terus ini ada kategori yang lain, misalkan ini adalah gelanggang misalnya, ini adalah ada R1, R2, pokoknya semua gelanggang saya kumpulin. Terus antara kategori saya kayak gitu, pokoknya kita punya ini kan, ini adalah koleksi objek-objek biasanya disebutnya, terus ini juga koleksi objek-objek, terus yang antar ini dan dengan ini dibikin juga pemetaannya. Jadi di aljabar itu ya main-mainnya sampai himpunan dan pemetaan. Jadi kalian harus sangat kuat di himpunan dan pemetaan kalau di perkuliahan aljabar. Beda kita dengan kuliah Andril apa, di analisis himpunannya jelas gitu ya. Himpunannya kalau nggak himpunan bilangan Andril ya himpunan bilangan kompleks. Karena himpunan bilangan real ya operasinya juga sudah jelas. Operasinya cuma ada 2 banyak gitu ya. Tapi yang sudah kalian kenal dari zaman SD, ada tambah, ada kali, ada bagi gitu ya. Kebayang gitu ya kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, kebayang. Nah kalau di aljabar kita nggak tahu, yang 2 ini kita wakilkan dengan huruf A, terus misalnya ini 3 gitu ya, yang si 3 ini kita wakili dengan huruf B, terus si tambah ini kita nggak tahu operasinya, terserah ya sebut saja bintang kayak gitu. Jadi lebih kita mengabstraksi. Jadi penelitian di aljabar itu ada yang mengabstraksi, mengeneralisir gitu ya, berarti diabstrakkan dulu. Terus dia memperlebar juga bisa kayak gitu. Kayak yang tadi ya, tadinya kita cuma punya grup, terus kita antar grup, kita lihat kaitannya. Sekarang bagaimana kalau grup-grup itu dikumpulin, terus yang lain ada, misalkan kita punya struktur yang lain, kita kumpulin juga, terus kita, nah mereka kan di sini, karena mereka antar grup, berarti di antara mereka juga ada homomorfisme. Kemudian di sini ada gelanggang, di antara mereka juga ada homomorfisme. Nanti antar kategori, ini kan tadi contohnya kategori ya, nanti kalau ini adalah, nanti ini disebutnya fungtor kategori. Dia ada yang, berarti dia harus mengirim objek ke objek dan morfisme ke morfisme. Nanti kalau operasinya cuma 1 doang, kalau grup kan operasinya cuma 1. Kalau gelanggang operasinya ada 2, tapi himpunannya masih sama gitu ya. Kalau di grup, misalnya kita punya grup, operasinya cuma 1 aja, bintang. Tapi kalau udah gelanggang, operasinya biasanya dinotasikan dengan tambah kali. Ini cuma tambah, ini bukan beneran tambah. Nggak mesti 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu ya tambahnya. Ya kalau tergantung kita R-nya apa. Kalau dia vektor ya berarti definisi tambahnya adalah ya tambah vektor gitu ya. Kalau kali, nah vektor ini belum sih, antar vektor kan tidak ada perkalian antar vektor, nggak ada, yang ada itu cuma perkalian titik. Nah contohnya kalau yang gelanggang itu adalah matriks, kan kalian kita punya operasi ini kan ada matriks misalkan 2 kali 2, ada A, B, C, D, kita tambahkan dengan E, F, G, H. Ini kita jumlahkan, ini definisi penjumlahannya, terus kalau perkaliannya kayak gini, berarti matriksnya yang kita kalikan. Kalau di vektor, tidak ada definisi AB dikali CD, itu nggak ada definisi antar vektor. Yang ada adalah kali skalar. Misalkan si ABCD, si AB kita kalikan dengan suatu bilangan real gitu. Misalkan namanya R. Si R ini adalah si anggota di lapangannya di R gitu. Ini kali skalar kalau di ngomongin si ruang vektor, atau nanti kalau R-nya gelanggang itu berarti dia strukturnya nanti modul. Tapi kalau R-nya itu ada di lapangan, nanti dia akan membentuk suatu ruang vektor. Yang itu yang kalian kenal di ALE gitu kan. Di ALE kan kalian nemukan ada, kalian punya vektor berukuran, ini adalah suatu vektor di R2, terus kalian kalikan misalkan dengan suatu bilangan real 2, ya maka ini jadinya adalah 2, 4 kayak gitu. Bedanya gelanggang sama lapangan apa? Nah kalau gelanggang, lapangan itu adalah gelanggang dengan yang lebih ketat aja kayak gitu. Dia syaratnya adalah terhadap perkalian dia invertible.
Nah, kalau matriks kan tidak semua matriks itu invertible, makanya dia strukturnya stop di lapangan saja, di gelanggang saja. Tapi kalau himpunan bilangan real, himpunan bilangan kompleks kan unsur tak nolnya pasti punya inverse. Kayak 2, inverse itu artinya ada nggak sih 2 dikali berapa biar jadi unsur identitas. Identitasnya adalah perkalian, itu kan ada 2 dikali setengah. Tapi kalau kita ngomongin himpunan bilangan bulat, 2 ada nggak inverse-nya di bilangan bulat? Ada nggak bilangan bulat yang kalau dikalikan dengan 2 hasilnya 1? Ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, nggak ada kalau ngomongin bilang bulat. Makanya kalau bilangan bulat dia strukturnya stop di gelanggang saja. Tapi kalau himpunan bilangan real, himpunan bilangan kompleks, sama himpunan bilangan rasional itu dia bisa jadi lapangan. Pecahan ya. Key ya, saya lupa. Yang jelas R sama C itu pasti lapangan. Oh, dia tidak komutatif, nggak bisa. Dia harus grup Abel. Kalau lapangan itu nanti strukturnya adalah si F, tambah itu grup Abel. Nanti ini kita sehari ini cuma sekilas doang ya, gambaran umum kuliah. Detailnya kan nanti. Terus si F yang tanpa nol itu terhadap perkalian, dia juga harus grup Abel. Nanti terus tambah dan kali harus berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, karena kita kalau di bilangan, kalau di kuliah unreal gitu ya, jelas gitu ya, kalian ketemu angka bilangan real atau kalau kuliah unreal ya bilangan real ya kalian ketemunya. Kalau kalian nanti kuliah fungsi kompleks, kalian ketemu bilangan kompleks. Nah, kalau di aljabar, angka-angka ini ya cuman buat contoh saja, buat ilustrasi kayak gitu, bukan kita lebih membahas yang lebih versi umumnya. Makanya kalau kayak bilangan 1, 2 itu kita ganti dengan simbol A, B, ya artinya adalah dia sembarang unsur di himpunan. Himpunannya juga bebas, terserah apa saja, yang penting dia himpunan. Nggak mesti himpunan bilangan, nggak mesti himpunan bilangan real, bisa apa saja. Ya, kita belajar bahas himpunan, terus dikasih operasi, terus kita pelajari strukturnya apa, terus ada sistem matematika lain, himpunan lain gitu ya, dengan suatu operasi, terus kita kaji hubungannya dengan suatu, berarti kita definisikan satu pemetaan yang mengawetkan operasi. Nah, aljabar di sekitar itu ininya, materinya. Kalau di analisis karena himpunannya sudah jelas, ya dia kalau dulu teman saya bilangnya kalau orang aljabar itu kerjanya bikin danau, artinya dia memperluas. Kayak himpunannya bisa apa saja kayak itu kan, operasinya bisa apa saja, bisa diperluas kasusnya. Terus kalau di bilangan real kita udah jelas nih himpunannya bilangan real, kita bisa kaji lebih mendalam. Kita bisa mengkaji tentang barisannya, tentang kekontinian fungsi, segala macam. Kita mendalami lebih lanjut gitu. Himpunannya udah jelas nih, udah dikasih. Himpunannya adalah bilangan real. Yang kita kaji ya R saja. Lebih dalam. Tapi kalau aljabar ya himpunannya, isi R itu kita, yang tadi himpunan bilangan real, selama ini kan di SD, dari SD kita taunya, kita ketemu himpunan bilangan real, tapi himpunan bilangan bulat sih kalau awal-awal di SD ya ketemunya itu. Nah, sekarang kita abstrakkan dengan notasi G atau notasi A, terserahlah. Terus operasi yang tadinya kita ketemunya tambah, kali, bagi, kurang, dan segala macam, ya sekarang kita tulis dengan bintang saja. Terus kita kaji itu si G dengan bintang itu sifatnya apa saja sih terhadap operasi itu, apakah dia komutatif, apakah dia asosiatif, segala macam, apakah ada unsur identitasnya, apakah ada balikannya, kalau A itu ada di G, dia punya balikan nggak? Gitu.
Kalau semuanya dipenuhi dia membentuk grup, kalau cuman beberapa yang dipenuhi struktur matematikanya lain lagi kayak gitu. Terus kalau di grup ternyata sifat di grup misalkan di grup ada sifat A, B, C, D. Terus kita bikin struktur yang baru kayak gitu. Misalkan tadi namanya dari grup itu kan operasinya cuma satu. Tadi kan kalau grup operasinya cuma satu, terus kalau kita perluas, terus G itu kita perluas, misalnya ada G, operasi pertamanya bintang, operasi keduanya adalah segitiga. Nah, tadi kan di sini ada sifat-sifat. Nah, sekarang sifat-sifat ini yang analog kita cek juga di sini. Nah, itu salah satu metode penelitian di aljabar. Kita bisa ubah himpunannya, ubah operasinya, terus di sini ada sifat-sifat, terus kita cek di sini kira-kira berlaku atau enggak, kayak gitu. Salah satu tekniknya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mungkin coba balik ke contoh lagi Bu yang soal yang contoh Oke, itu Bu. yang himpunan ya? Ya, yang nomor 3 Bu mungkin. Oke, Itu yang ker himpunan. itu maksudnya apa Bu? Oh, nanti kita akan belajar kernel itu adalah kalau kita punya misalkan theta adalah satu fungsi dari G ke H. Ini kan fungsi ya. Ya, kalau di aljabar sering karena dia lebih abstrak disebutnya pemetaan. Kernel itu intinya dia adalah mengirim unsur di G ke unsur identitas si H. Kernel dari G itu adalah semua unsur di G yang oleh si theta dikirim ke identitasnya si H. Contohnya, kalian mau ngasih himpunannya apa coba? Saya kasih G-nya apa? ZN deh, misalkan ini adalah, masih ingat nggak kalian ini? Z4, ZN masih ingat nggak? Atau ini deh saya Z12 deh ke Z4. Masih ingat nggak kalian? Lupa Bu. Z12 itu kalian sebenarnya ketemu loh setiap hari. Sekarang jam 1 nih ya. 12 jam lagi jam berapa? Jam 1 lagi Bu. Kenapa kamu ngitungnya kayak gitu? Kan seharusnya jam 13. Oh iya, taruh. Sekarang jam 1. Terus Kenapa jadi jam 1 lagi dia? Karena kita pakai operasi modulo 12 sebenarnya. Dan 13 modulo 12 adalah 1. Artinya adalah 13 dibagi 12, sisanya berapa sih? 1, itu kan. Nah, kalian nggak sadar, sebenarnya kalian sudah belajar Z12 sehari-hari. berarti kayak basis bilangan ya Bu? Bilangan basis 10, basis 8 gitu-gitu ya Bu? Mirip atau tidak Bu? Saya lupa yang basis itu gimana, kayak gitu ya, saya lupa deh. Yang kayak bilangan biner 01. Ya 01 itu kan Z2 sebenarnya kalau di aljabar ya. Oh, iya Bu, iya. Isinya kan cuma 0 dan 1. Artinya adalah kalau 1 tambah 1 berapa kalau di Z2? 1 tambah 1 kayak jam yang tadi aja. Tadi kalau jam 8 tambah jam 8 jadi jam berapa? Kalau jam-jaman itu adalah Z12. Jam 8 tambah jam 8 kan 16 tuh. Jam 16 itu biasa kita sebut jam berapa? jam 4. Jam 4. Gimana sih memperoleh 16? Kenapa jadi jam 4 dia? Karena dibagi itu 12 tadi ya. Iya, karena sebenarnya otomatis otak kita itu udah ngitung 16
Mod 12 modulo sebenarnya. 12. Iya. Berarti dengan cara yang sama, berarti 1 tambah 1 berapa kalau di Z2? Ini kan ceritanya kalau di Z12 nih, kalau jam-jaman Oh, 0, Bu. 0, kayak gitu ya. Berarti Iya, 0 Bu, tambah ya. 1, 0 tambah 1 itu Ya. 1. makanya kalau di aljabar nggak mutlak gitu ya. 5 tambah 7 berapa? Ya nggak mesti 12, tergantung kita ngomongin di Z berapa kan. Iya, Bu. Kalau di Z, kalau di Z biasa ya 5 tambah 7, 12. Tapi kalau di Z3, 5 tambah 7 berapa? Nggak ada di sini. Kalau berarti di Z7 deh. Kalau di Z7, 5 tambah 7 berapa? 5 ya, Bu. 5. Oke, balik lagi tadi yang ke kernel ya. Tadi yang Z12, theta, ke Z berapa ya? Z6 deh misalnya. Terus misalkan di sini biasanya kan Z ini dikasih garis gitu ya untuk membedakan dia dengan bilangan biasa. Terus dikirim ke 2A mod 6 misalnya. Kalau A-nya nggak ada garis, berarti A-nya ada di bilangan Z biasa. Berarti artinya apa itu? Di Z12 isinya apa sih? Z12 itu ada 1, 2, jangan Z12 deh kebanyakan, Z8-nya deh. Z8, 3, 4, 5, 6, 7, 0 yang pertamanya. Oke, berarti 0 kita kirim kemana itu menurut definisi pemetaannya? Nol akan kita kirim ke 2 dikali 0 mod 6. Jadi berapa? 0-nya 0 biasa, ini 0 di bilangan biasa, bilang bulat biasa. 2 kali 0, 0. Dibagi 6, sisanya berapa? Sisanya 0. 0 0 dibagi sisanya. 6, ya 0. Terus 2 dikali 1 dibagi 6, sisanya berapa? Sisa 4. Ya, Bu ya. Sisa 4 apa sisa 2? Sisa 4. Sisa 4? Ya, ini nanti akan kita cek ya. Ini. Tadi kan tujuannya untuk belajar kernel doang kan. Kalau 2 dikali 3 berapa? Mod 6? 6 mod 6, 0. 0. Nah, ini yang perlu kita cek. Ini yang kernel itu yang ini nih. Yang satu ini. Yang dikirim ke identitasnya. Ini asumsinya operasinya penjumlahan ya. Ini operasinya penjumlahan. Ini nanti di skip dulu ya. Ini dicek beneran 4 atau malah 2 sebenarnya. 2, Yang Bu. mod 6. Saya udah cari 2. 2 ya. Iya, Bu, betul. Nah, tapi nah ini. Nah, kernel tuh yang itu maksudnya. Nah, tadi kernel. Nih. Nih ya. ini kan notasi buat identitas. Si identitasnya si Z6, tambah itu apa sih? Ya, sino. Kalau si Z6 itu kita kalau Z
Kalau Z8 itu misalkan hurufnya, unsurnya kita notasikan sebagai ini. Untuk membedakan saja. 6. Ini garisnya 2, kayak gitu. Ini berarti sampai berapa dia stopnya? 0 sampai? Kalau Z6? Stopnya sampai N-1 stopnya. Berarti dia sampai 5. Nah, identitasnya apa? Kalau di Z8, kalau penjumlahan, ini, si 0 yang garisnya 1, ini berarti ini adalah himpunan semua 0 garis itu adalah himpunan semua bilangan bulat yang kalau dimodulokan dengan di mod 8 ini. Nanti ini diperluas. Oke. 0 garis itu adalah himpunan semua bilangan bulat yang kalau kita bagi dengan 8, sisanya adalah 0. Kalau si 0 yang garisnya 2, berarti ini adalah himpunan semua bilangan bulat yang kalau kita bagi dengan 6, sisanya adalah 0. Ini 0 kalau nggak ada garis di atasnya, nggak ada topinya, berarti dia 0 di Z biasa. Berarti kalau 0 garis isinya apa aja tuh kira-kira? Yang garisnya 1, topinya 1. Ya pasti 0 sendiri kan? Terus apa lagi? 8, Terus 16, 24, dan seterusnya gitu ya. Dan ini min 8 dan seterusnya. Kalau 1 garis? Berarti 1, 9, terus 17. Dan seterusnya. Ke kirinya? Min 7. 7 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kalau di yang garisnya 2. Pasti 0 ada lah. Kalau dia 0 pasti 0 itu ada. Berarti selanjutnya, berarti kan ini kan unsur di Z6. Berarti ini yang kelipatan 6 kan, ini 12 dan seterusnya. Min 6 dan seterusnya. Kalau satunya berapa itu? Pasti ada 1 di sini. Terus ya udah tinggal tambahin aja sama 6. 7. 13 dan seterusnya. Ini min 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, terus balik lagi yang ke kernel yang tadi. Tadi halamannya mana ini? Mas ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini kan ternyata si 0 garis 1, 0 topi 1 dikirim ke 0 topi 2. Si 3 topi 1 dikirim ke 0 topi 2. Kira-kira apa lagi itu yang dikirim ke 0 topi? Cari aja ini yang kalau dikalikan dengan 2 kan tadi pastinya ini 2A. Kalau terus bagi 6 sisanya 0. Berapa lagi itu kira-kira? Kalau 4 kemana dikirimnya kalau 4? Di 2 bukan 4. 2 topi. 2 topinya 2 gitu ya. Iya, Bu. Kalau 5? 4. Kalau 6? Nah, 6, 0, Bu. 7? 7. 2. Nah, ya 2. Nah. Nah, kalau kayak gini berarti si kernel tadi, kernel theta, kan tadi definisinya adalah semua unsur di Z8 yang oleh si theta dikirim ke nolnya si Z6. Apa aja itu? Ada si... Bu, bagaimana tadi? Yang kernel. Bentar, saya minum dulu. Ya, baik, Bu.
Kernel theta itu adalah semua unsur di Z8, kan tadi domainnya Z8 kan kita. Tadi kan domainnya Z8, Ya, Bu. domainnya Z6. Kernel si theta itu adalah semua unsur di Z8 yang oleh si theta, nih semua unsur di Z8 yang oleh si theta, X itu dikirim ke 0, dari 0 topi 2. Apa aja yang ini? Apa aja itu unsur di Z8-nya? Berarti kita cek, berarti caranya adalah di sebelah kanan kita cari yang ada 0 ininya, 0 topinya. Nah, yang di list, tapi yang kita list adalah yang ini, yang unsur di Z8-nya. Ada siapa aja? Oh, Ada. anggotanya, Bu. Berarti, Bu. Iya. Ada si 0 garis gitu kan? Ada si 3 garis, ada si 6 garis 1. Itu definisi si kernel theta. Nanti kita akan bahas detail ini tentang kernel. Ini kan kita tadi tujuannya kan masih belajar himpunan kan ini. Iya, Kita cuman tidak bahas. pengenalan ya, Bu. Iya, kita nggak belajar kernel. Nah, nanti tugasnya itu adalah kalau terkait kernel adalah buktikan bahwa si kernel theta itu adalah ketika belajar grup. Kalau kita punya ini ada tetanya dari G ke H kan. Kalau dia G dan H itu adalah grup, nanti ternyata si kernel theta itu dia adalah subgrup dari subgrup aja. Lebih tepatnya nanti subgrup normal juga sih. Subgrup dari G. Nah, untuk buktikan dia subgrup berarti apa? Kita harus buktikan bahwa si kernel itu pertama dia buktikan bahwa dia subset dari G, kemudian buktikan dia tertutup terhadap operasi di G. Kemudian dia tertutup terhadap, kalau kita ambil A di kernel theta, buktikan bahwa A inverse itu ada di G. Nah, untuk membuktikan dia subset, berarti kan kita harus paham, kan? Kayak yang tadi lagi, kita ambil sembarang. Kalau untuk buktikan bahwa si kernel, ini kernel theta, biar cepat saya tulis k theta aja. Untuk buktikan k theta subset G, caranya apa? Kita punya theta dari G ke H. Theta. Kernel theta ini biar cepat saya tulisnya k theta. Itu tadi adalah himpunan semua unsur di G yang oleh si theta dikirim ke identitasnya si H. Nanti strukturnya adalah si kernel theta itu adalah subgrup dari G. Kalau dia subgrup artinya adalah pertama bahwa si kernel theta itu dia adalah subset dari G. Yang kedua bahwa kalau dia tertutup terhadap operasi di G, misalnya nih operasi di G itu adalah bintang, terus operasi di H itu segitiga. Bintang dan segitiga contohnya kayak yang tadi ya. Kalau Z8 berarti bintang itu adalah penyembelahan di modulo 8, di Z8. Artinya adalah kalau 8 tambah 8 adalah 0 kalau di Z8. Atau 4 tambah 4 adalah 0. Tapi kalau di Z, tadi kita contohnya Z berapa ya? Saya ngeliat 9 gimana caranya? Oh ini. Yang tadi, ini kan tadi kita punya Z8. Ini ada operasi tambah di Z8. Ini yang kita contohkan sebagai G bintang. Terus H kita tadi adalah Z6. Operasinya juga tambah, tapi ini tambahnya di Z6. Ini yang kita notasikan sebagai H segitiga. Nah, kalau di Z8 tadi 4 tambah 4 berapa di Z8? Sama dengan? 0, Bu. 0. Kalau di 6, 4 tambah 4 berapa? 2. Nah, 2 itu ya bedanya ya. Ini yang dimaksud dengan segitiga itu apa dan bintang itu apa gitu ya. Tergantung ya bentuk abstraksi dari kan G ini adalah bentuk abstrak dari si Z8, Z6 ini kita tulis sebagai H gitu. Terus operasinya sebagai segitiga. Kan tidak sama kan bintang dengan segitiga? Ya, Karena Bu. kalau di bintang itu 4 tambah 4 jadinya 0. Sementara kalau segitiga 4 tambah 4 sama dengan 2. Tadi kita tujuannya mau ngapain?
Oh iya, kita ingin buktikan salah satunya itu adalah buktikan bahwa si kernel theta itu subset dari G. Kemudian yang kedua adalah kalau kita punya A dan B di kernel theta, kita harus buktikan si tadi kalau G-nya operasinya bintang, berarti A bintang B ada di kernel theta. Yang ketiga adalah kalau si A itu ada di di kernel theta, maka kita harus buktikan bahwa inverse-nya juga ada di kernel theta. Nah, ini adalah pemahaman teori aljabarnya. Ini teori aljabarnya ini. Ini kalian harus hafal gitu ya. Selanjutnya, sisanya, kalau kalian konsep himpunannya nggak duduk, kalian nggak bisa kerja. Karena berikutnya kan ini udah sisa teori himpunan berikutnya. Berarti apa yang pertama yang harus dilakukan? Ini tadi anggaplah ini ADB gitu ya. Terus sekarang di pembuktiannya, pertama kalian akan buktikan bahwa si kernel theta subset dari G. Tadi caranya gimana? Membuktikan konsep kalau kita punya himpunan A dan B, untuk membuktikan A subset B, caranya gimana? Kita punya himpunan A dan B. A subset B jika apa tadi? Anggota A juga anggota B. Ya. Jika kalau untuk setiap A di A berlaku A A juga di B. juga ada di B. Berarti kalau kita akan ini kan definisi, ini definisinya ini ya. Ini definisi. Sekarang kalau kita ingin membuktikan bahwa A subset B, caranya adalah ambil sebarang. Yes, betul. Ambil sebarang ya, Bu. Oke, berarti ini dulu kan. Berarti ini. ADB A subset B, tulis ini dulu, yaitu maksudnya adalah ini terjemahkan dulu. Oke, ini yang tadi ini nulis itin namanya ya, ini itin. Sekarang eksekusinya. Eksekusi pembuktian. Berarti langkahnya apa? Yang tadi. Ini di pembuktian, jadinya adalah ambil sembarang, ini kan ambil sembarang A elemen A, yang si berlaku ini jadi ADB. ADB A elemen B. Ini cara membuktikan A subset B. Nah, sekarang balik ke yang tadi lagi. Tadi yang langkah yang tadi yang kalian harus paham gitu ya. Nah, berarti ADB kernel theta subset dari G artinya apa itu? Yaitu untuk setiap A di kernel theta berlaku A juga di G. Oke. Ini kalian belum ngapa-ngapain ya. Ini belum ngapa-ngapain. Ini cuman kayak mau jalan-jalan baru nulis itinnya doang. Belum melakukan pembuktian. Nah, untuk melakukan pembuktian berarti tadi apa? Yang ini jadi ambil sebarang A di kernel. A di kernel theta akan dibuktikan A ada di G. Ya, ada di G. Baru karena kita sudah ngambil, baru kita boleh tulis karena. Karena A ada di kernel theta, maka menurut definisi kernel theta jadinya apa? Nah, saya balik lagi. Maka ini kan? Ya, Bu. Tadi kernel theta udah nulis belum di sini? Nah, itu. Jadinya apa tuh? Maka A ada di G. A ada di G dan nah ini jadi dan theta X itu dibaca gimana, Bu? Iya. Maka A ada di G dan theta X-nya bukan X dong, kan theta A theta A, Bu, ya. Theta A sama dengan identitasnya si H. Nah, ini kita udah punya kan? Iya, Bu. Nah, baru karena untuk setiap A elemen kernel theta berlaku juga
A elemen G, maka dapat disimpulkan si apa yang kita bisa disimpulkan? Kernel theta subset dari G. Oke, subset dari G. Oke. Ini yang tahapan pertama. Nah, yang kedua adalah kita akan buktikan bahwa untuk setiap A dan B di kernel theta berlaku si A bintang B juga ada di kernel theta. Nah, ini belum ngapa-ngapain, ini cuma nulis tujuan. Berarti kita harus ngapain? Yang ini kita terjemahkan sebagai di pembuktiannya sebagai Sebarang. ambil sembarang gitu ya. Ambil sebarang, iya. Ambil sembarang A dan B di kernel theta. Yang ini jadi akan dibuktikan ini copy paste aja. ADB, A bintang B ada di kernel theta juga. Baru kayak yang tadi, karena kita sudah punya, nih kita sudah ngambil, berarti kita sudah punya. Karena A dan B itu ada di kernel theta, maka menurut definisi kernel theta apa? A ada di? Ada di G. A ada di G dan theta? Theta A. Theta A sama dengan identitas dari H. Iya, identitas si H. Kalau B-nya ada di kernel theta, artinya? Sama, B di G, dan theta B di identitas H. Oke, ini artinya apa sih ini di coret-coretan kita? Kan ini kita modal kita baru ini. Tujuan kita apa? Ini kesini nih apa sih maksudnya ini? Goal kita apa? Apa artinya A bintang B ada di G, berarti A bintang B juga elemen ada di itu G. Nah, dan theta A bintang W itu identitas H. Ini goal kita ya. Nah, biar dari yang sini sampai ke bawah caranya gimana? Berarti kita harus ada argumentasinya. Argumentasinya apa kira-kira? Berarti kita harus buktikan ini. Nanti kita ketika belajar di grup, karena strukturnya itu adalah grup, nah, baru itu masuk ke teori aljabar lagi. Karena A dan B itu elemen G, dan G bintang itu grup, maka si A bintang B elemen G. Kemudian, tadi tetanya itu sifatnya itu adalah homomorfisme. Homomorfisme itu nanti sifatnya dia itu mengawetkan operasi, artinya adalah terus selanjutnya karena si theta itu home, itu dari G ke H itu home group, maka itu sifatnya ini kan akan kita bahas nanti ya. Itu sifatnya bahwa si theta A bintang B itu kalau homomorfisme itu artinya adalah dia dioperasikan dulu di kiri, sama saja kita mengoperasikan dia satu-satu di kanan. Berarti ini theta A bintang B, berarti A dan B ini kita operasikan dulu di kiri, akan sama saja dengan hasil petanya si A, kita operasikan dengan hasil petanya si B. Itu kalau kayak di fungsi linear gitu ya. Karena kalau di fungsi ada yang misalkan A tambah B, ini kan berarti A dan B-nya dijumlahkan dulu. Ini akan sama dengan kita hitung FA dulu, kemudian kita hitung FB, baru kita jumlahkan. Ini kalau di ruang vektor nanti ini namanya linear. Salah satunya harus kondisi ini yang dipenuhi. Kalau ngomongin ruang vektor, kan ruang vektor operasinya ada yang penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, kalau grup karena operasinya cuma satu, berarti operasi ini saja, cukup ini saja. Nah,
si theta A kita punya apa ini menurut sini? Theta A sama dengan, Identitas H. nah, identitas H. Sorry, ini bukan bintang lagi. Si theta A dan theta B itu unsur di mana? Unsur di H kan? Unsur Iya. di H, maka operasinya adalah segitiga. Ini si theta B, tadi karena dia ada di kernel, si B-nya ada di kernel theta, maka si theta B sama dengan EH. Ini juga EH. Nah, ini baru ke sifat unsur identitas. Maka identitas dioperasikan dengan identitas, isinya juga identitas. Nah, jadi kita punya, baru ini, jadi kita punya A bintang B, ini A bintang B ada di G, dan theta A bintang B sama dengan EH. Oleh karena itu kita simpulkan, apa yang bisa kita simpulkan kalau udah terjadi ini? Berarti A bintang B itu ada di kernel theta. Gitu ya. Nah, itu kenapa sangat penting paham teori himpunan gitu ya. Kalian harus tahu, harus bisa membaca, memahami gitu ya. Kalau kernel theta itu definisinya ini, ya kalian harus tahu apa artinya X itu. Kalau kita ambil X di kernel theta berarti apa? Berarti X itu ada di G dan theta X sama dengan EH. Kemudian kalau kita ambil Y di kernel theta berarti Y itu ada di kernel theta dan si theta Y sama dengan EH. Terus kalau kita ingin buktikan bahwa kalau X dan Y, hasil operasinya X dengan Y itu juga ada di kernel theta, kita harus buktikan bahwa si XY ada di G dan theta X ada di EH. Terus nanti ketika belajar di gelanggang, nanti akan kenal namanya ini anihilator, artinya adalah pembuat nol gitu ya. Contoh, kalau di himpunan bilangan bulat, ada nggak bilangan tak nol yang kalau dikalikan dengan bilangan tak nol, hasilnya nol, ada nggak? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Tapi kalau di Z12 tadi, kalian biasa main di Z12, ada nggak? Kalau kita kalikan jam berapa kali jam berapa, hasilnya jadi jam, kalau Z12 kan berarti 12 itu dianggap nol gitu. Jadi nol ada nggak? Ada, Bu. 3 kali Ada. 4. 3 kali 4, kalau operasinya kali gitu ya, berarti, nah itu contohnya, berarti kalau di Z12, anihilatornya 3 itu adalah, siapa aja dia? 3 kali 4, 0 kan? Terus apa lagi? 3 kali berapa? 3 kali 0 yang pasti ya. Terus apa lagi? 0 pasti masuk. 2 kali 6. Enggak, kalau 3, ini kan ngomongin anihilatornya si A. Ya, Bu. Si A. Berarti 3 apa kali lagi? 6. 3 kali berapa yang jadinya 12? Atau 24? Intinya kalau dibagi 12 jadi 0. Di 8. 8. Udah ini. Berarti ini kan, ini nanti clue-nya nanti kita akan baca ini. Ini namanya adalah subgrup yang dibentuk oleh 4. Isinya adalah 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12, balik lagi ke 0, kayak gitu. Kalau anihilatornya 2, apa kira-kira? Buat 0. 0 pasti masuk. Terus 2 kali berapa lagi yang jadi 0? 6, Bu. 6. Nah, ini aja sih isinya. Ini sama saja dengan yang dibentuk oleh 6. Kalau anihilatornya 5, kayaknya ini nggak ada deh. Karena 12 itu, 5 bukan faktor dari 12. Ada nggak kira-kira? Atau ada ya? Ada dong. Ada nggak? 0 pasti ya. Terus 5 kali berapa biar 12, Bu. 5? 5 kali 12. 12 kan 0. Ada nggak selain 0? Lima kali 1 enggak, 5 kali 2 10 enggak, 5 kali 3 enggak, 5 kali 4 20 enggak. Terus berapa lagi? 5 kali 4? 5 kali 5 kali 12 5, gimana, Bu? 5 kali 12. 12 itu kan 0.
Oh iya, Nol, balik ke nol iya, lagi 0 ya. sama dengan 12. 11 nggak bisa. Iya, berarti nggak ada Oh, kan, berarti 0 nggak ada, Bu. aja. Iya, iya. Karena dia bukan faktor dari isi 12, nanti akan ada teorinya seperti itu. Oh, iya, Bu. Nah, berarti kalau tadi ya, ini juga nanti dicek ini subgrup misalkan contohnya. Ya berarti kalian ambil sembarang X di anihilator dari A, berarti artinya apa? Menurut definisi ini, berarti X itu ada di Zn, dan A dikali X itu adalah 0. 0 garis itu maksudnya adalah nolnya si Zn gitu ya. Kalau di Z12 ya berarti semua kelipatan 12. Kalau di Zn berarti semua kelipatan N. Kalau di Z4 berarti semua bilangan kelipatan 4. Terus kalian ambil unsur yang lain, sebut namanya Y. Nah, kalau dia ada di an Y, berarti artinya adalah si Y itu ada di Zn, dan kalau Y itu dikalikan dengan A, hasilnya adalah nolnya di Zn. Nah, kemudian kalian harus buktikan bahwa operasi X dengan Y itu juga ada di anihilator A. Artinya apa? Kalian harus buktikan bahwa si X dikali Y, ini notasinya X kali Y, tapi ini bisa apa saja. Bisa tambah, bisa apa gitu ya. Bisa tambah di modulo Zn, bisa kali modulo Zn. Kalian buktikan ya ini syarat himpunannya dia ada di Zn, dan kalau dikalikan dengan A hasilnya adalah 0. Ini yang tipe yang satu. Ini saya nuliskan ini adalah tipe yang kalau si garis ini kita ganti dengan kata dan. Berarti tadi kan kayak gitu kan? Ini notasinya tadi kan kalau kayak gini, berarti ini X, kalau X itu ada di C atau A deh, A ada di C artinya A-nya elemen G, dan yang ini kita ubah menjadi dan A, W, A inverse sama dengan W untuk setiap W elemen W. Ini tipe 1. Berikutnya ada yang nanti yang si tanda di mana ini kita ganti dengan untuk suatu. Contohnya adalah ini. Kalau kita punya, contohnya itu adalah A sama dengan A ditambah B akar min 1. AB-nya adalah bilangan real, tidak keduanya 0. Si A itu adalah himpunan semua A plus B akar min 1, dengan A dan B itu bilangan real yang tidak keduanya 0. Berarti ini ya, tahu nggak bedanya tidak keduanya 0 dengan keduanya tidak 0? Nah, ini saya tanya, apakah satu elemen A? Tidak, Bu. Kenapa? Karena B-nya nggak 0. Kalau B-nya nggak 0 kan berarti dia imajinernya ada, Bu. Akar min 1-nya. Kan tidak keduanya 0. Oh, berarti salah satunya itu boleh 0 gitu ya, Bu ya? Salah satunya boleh 0, yang penting dua-duanya 0 nggak boleh kayak gitu. Oh iya, iya, Bu. Ya. Berarti boleh satu di A. Ya, satu elemen A. Ya, iya, jawabannya iya. Karena satunya elemen bilangan real kan? Ya. Satunya bilangan real. Terus kalau 0, elemen A nggak? Tidak. Bukan. Gitu ya. Iya, Bu. Karena 0 itu sama dengan 0 ditambah 0 akar min 1 kan? Iya. Dan ini kan ini A dan B-nya ini keduanya 0. Ya kalau akar min 1 aja? Itu di A. Iya. Iya kan? Iya. Iya, Bu. Ini atau ini karena 0 sama dengan, atau saya kalau mau ditulis ini A plus B, atau gini, sama dengan A plus B akar min 1 dengan A, B keduanya 0 gitu ya. Alasannya kenapa bukan? Akar min 1 iya karena apa? Karena akar min 1 itu sama dengan
apa? 0 ditambah 1 kali 1 akar 1. dikali akar min 1 gitu ya. Ya. Dan apa? Dan 01 elemen R dan tidak keduanya 0 gitu kan. Tidak keduanya 0. Dan tidak keduanya 0. Nah, misalkan contohnya tadi kita ingin periksa apakah A terhadap operasi perkalian, soalnya adalah periksa apakah A terhadap operasi perkalian itu adalah suatu subgrup dari himpunan bilangan kompleks terhadap operasi perkalian gitu ya. Ini asumsi, ini A bintang. A bintang artinya A tanpa 0. Nah, berarti harus kita cek apa? Kita harus buktikan bahwa berarti yang harus kita periksa apa yang pertama? Bahwa si A itu subset dari C gitu ya. C. Iya, Bu. Nah, C sendiri definisinya apa sih secara abstrak? C itu adalah himpunan semua bilangan, C itu adalah apa? Semua A tambah B I. I-nya itu kan akar min 1 sebenarnya ya. Iya, Bu. Dengan Dengan AB-nya itu real. Oke. Berarti ini kita ingin periksa apakah A subset C. Artinya apa? Kalau ingin berarti langsung aja ya. Tadi kan udah ya itunya kalian udah tahu ya, ini artinya tadi yaitu apa? Yaitu untuk setiap elemen X elemen A berlaku apa? X elemen C gitu ya. Terus kita ambil sembarang X elemen A, maka apa? Nah, yang itu masuk ke teori himpunannya. Maka X sama dengan, tadi kan A definisinya ini. Ini yang kata saya, ini diubah jadi untuk suatu. Kalau yang tipe pertama kan tadi yang garis ini kita ganti dengan kata dan. Kalau X ada di A, berarti X sama dengan A tambah B akar min 1 untuk suatu AB di real. Terus? Tidak keduanya 0. Itu juga diikutkan ya, Bu? Iya, harus semuanya. Maka X sama dengan A plus B akar min 1 untuk suatu AB-nya bilangan real dan AB-nya tidak keduanya 0. Tidak keduanya 0 itu bisa diterjemahkan apa juga sih? Ini ekivalen dengan apa? A kuadrat tambah B kuadrat tidak sama dengan 0 kan? Itu ekivalen dengan itu. Nah, karena berarti kan kita cuma butuh dia ada di C. Berarti info apa yang perlu kita kan kalau info lengkapnya ini nih. Tapi tujuan kita ingin buktikan dia ada di C. Berarti yang kita butuh yang mana? Nggak semua info itu kita butuh kan? Yang kita butuh apa? Ini saja Iya, kan? Bu. Dari yang di stabilo itu sudah bisa menyatakan bahwa si X itu ada di C. Karena ini gitu ya, saya malas nulis ini. Maka si X itu elemen C. Baru karena untuk setiap X elemen berlaku X elemen C, maka kenapa jadi hilang? Ini. Maka
X itu elemen C. Menurut kenapa hilang ya? Dia mulailah. Oke, ya. Nah, sekarang kalau tadi kan ini tujuannya cuma untuk belajar himpunan. Sekarang kalau Y ada di A artinya apa? Ya kan sekarang udah tahap yang ini. Kita ambil ADB untuk setiap X, Y elemen A berlaku X. Aduh, kenapa begitu? Berlaku X tambah Y ada di A. Nah, X-nya ini. Berarti kalau sekarang kalau Y-nya ada di A, berarti apa? Y-nya sama dengan? A tambah B akar min 1 juga. Jangan pakai Diganti. A lagi. A dan B kan udah diambil. Ya, dikasih indeks yang berbeda ya, Bu. Nah, misalkan A2. ini. Nah, kalau X biar enak gitu ya, karena kita ngambil banyak, ya udah kalau X pas X namanya A1, B1 aja. A1 tambah B1, akar min 1 untuk suatu A1, B1-nya elemen R, dan A1, B1-nya tidak keduanya 0. Terus kalau kita ambil unsur lain, sebut namanya Y, nah berarti kan, karena X itu kan nggak mesti sama dengan Y, sama sih boleh saja. Nah tapi untuk agar dia bisa berbeda ya, sebut saja namanya A2 ditambah B2 akar min 1. Untuk suatu A2, B2-nya bilangan real yang di sini, dan A2, B2 tidak keduanya 0. Terus kalau kita ingin buktikan bahwa hasil operasinya juga ada di A, berarti kita harus buktikan bahwa X operasi Y itu sama dengan A3 ditambah B3 akar min 1 untuk suatu A3, B3-nya bilangan real, dan A3, B3 itu tidak keduanya 0. Terus misalkan ini contoh berikutnya adalah kalau K itu didefinisikan seperti ini. K itu adalah himpunan semua AH A inverse dengan H kecil itu ada di H. Nah, kalau X ada di K, artinya yang pertama ini, berarti X itu sama dengan A, H1, tadi kan karena biar hanya berbeda-beda, ya udah diindeks saja H1, H2, dan H3. Berarti X itu sama dengan A, H1, A inverse, untuk suatu H1-nya ada di H. Terus kalau kita ngambil Y ada di K, berarti si Y itu ada di, Y itu sama dengan A, H2, A inverse untuk suatu H2 ada di H. Kemudian kalau kita ingin mencek apakah X operasi Y ada di K, berarti kita harus buktikan bahwa si X, Y itu sama dengan A, H3, A inverse untuk suatu H3 ada di H. Terus ini juga akan sering ketemu, ini image theta. Ini berarti ini ada kalau di kalkulus ini atau di matematika diskrit, kalian belajar ini adalah daerah hasilnya si theta. Berarti isinya adalah semua theta X, di mana X-nya itu ada di G. Nah, kalau X ada di image theta, artinya apa? Berarti X itu sama dengan theta A. Untuk suatu A-nya ada di G. Terus kalau Y ada di image theta, berarti Y itu sama dengan theta B untuk suatu B ada di G. Dan kalau X, Y ada di image theta, kalau si X itu sama dengan theta C untuk suatu C-nya di G. Oke, yang ini juga, pokoknya yang saya kasih contoh-contoh ini nanti kalian akan ketemu gitu nanti. Akan ketemu contoh realnya bentuk-bentuk seperti ini. Ini kan image, nanti ini kalian buktikan kalau dia subgroup, ketika belajar grup, ini dia adalah subgroup dari si H. Terus ada bentuk yang ketiga, yang si tanda yang garis lurus ini. Kita tidak perlu ganti dengan kata dan, ini tidak perlu diganti dan, maupun untuk satu, contohnya bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kita punya himpunan BA, itu notasinya adalah kayak gini, ya cukup dibaca aja kalau F ada di B pangkat A, itu artinya ya F itu adalah suatu pemetaan dari A ke B. Kalau G ada di B pangkat A, berarti
G itu adalah satu pemetaan dari A ke B, gitu. Tinggal ininya aja ditulis. Kalau ini F, ya yang ini jadi F juga. Terus kalau G, ya berarti G-nya yang dari A ke B. Gitu. Kalau misalkan ada alfa, berarti alfa itu adalah pemetaan dari A ke B, kayak gitu. Ini notasi ini artinya ya ini cuman pangkat beneran ya, ini cuma notasi saja. Notasinya kalau kita tulis seperti itu, berarti itu adalah himpunan semua fungsi yang domainnya adalah A dan kodomainnya adalah B. Terus misalkan kita tulis seperti ini, A iris B itu ditulis sebagai kurung kurawal yang ini X, di mana X ada di A dan X ada di B. Nah, apa artinya X ada di A iris B? Artinya adalah X itu ada di A iris B kalau yang cukup baca yang ini saja. Kalau X-nya ada di A dan X-nya ada di B. Y ada di A iris B kalau si Y ada di A dan Y ada di B. Nah, XY ada di A iris B artinya XY ada di A dan XY ada di B. Terus kalau gabungan, ini kan adalah himpunan semua X, di mana X-nya ada di A atau X-nya ada di B. Nah, X ada di A gabung B artinya X ada di A, ini atau seharusnya ini atau. Atau X-nya ada di B. Nah, kalau Y ada di A gabung B artinya Y ada di A atau Y ada di B. XY ada di A gabung B artinya XY ada di A atau XY ada di B. Nah, kira-kira itu 3 tipe himpunan, penulisan himpunan yang akan sering kita temui di perkuliahan ini. Nah, itu kan pertama kalian harus paham gitu ya, kalau diberikan bentuknya pendefinisian seperti apa, kalian harus bisa menerjemahkan kira-kira kalau kita ambil A di himpunan tersebut artinya apa. Nah, sekarang sebaliknya, kalau saya ngasihnya dalam bentuk kalimat seperti ini, kalian harus bisa terjemahkan ke dalam bentuk kurung kurawal. Misalkan ini adalah semua pemetaan F dari R ke Z, sehingga Fx besar dari 0 untuk setiap X. Nah, kira-kira ini nulisnya gimana? Kan ini A namanya. A adalah, berarti A itu apa? A adalah semua pemetaan F dari R ke Z, berarti apa? Ini ya Bu, F panah dari R ke Z. Garis itu Fx-nya lebih dari 0 langsung. Yang berlaku Fx besar dari 0 untuk X tertentu atau semua X di domainnya? Untuk semua ya, X untuk dia. Untuk setiap X. Kalau untuk cukup tulis gini juga nggak apa, tapi kalau mau ditambahkan untuk setiap X elemen R juga boleh gitu ya. Ini juga sama. Karena dia fungsi, berarti kan Fx besar dari 0 ya otomatis karena dia fungsi itu kan adalah daerah semua unsur di domain ini kan harus dikaitkan ke kodomain. Oke, berikutnya ini. Semua pemetaan dari R ke Z. Ini udah ya. Di mana Fx sama dengan 0 ya. Udah tulis aja kayak gini. B itu berarti himpunan semua F. F itu adalah pemetaan dari R ke Z. Di mana yang sehingga ini kita ganti dengan Fx sama dengan 0. Terus kalau F0 sama itu, berikutnya kalau himpunannya adalah semua pemetaan dari R ke Z, sehingga F0 sama dengan 2, untuk setiap X, nah ditulis. Nah, kemarin tuh yang skripsinya anak Bu Iin, saya lihat masih banyak gitu ya yang tidak bisa menerjemahkan dari, misalnya dikasih kurung awal dulu, terus ditanya apa artinya dia ada di sini, atau sebaliknya saya kasih dalam bentuk, dia menuliskan dalam bentuk kalimat, terus saya tagih dalam notasi kurung awalnya, itu beberapa masih nggak bisa gitu ya. Nah, kalian kalau bisa jangan seperti itu. Kalau sidang gitu ya, seharusnya itu sudah selesai di perkuliahan ini.
Nah, selanjutnya materi yang perlu kalian kuasai itu adalah kalian nanti akan ketemu di proses pembuktian sih ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa dua buah himpunan sama. Kalau kita ingin buktikan bahwa A sama dengan B, kita harus buktikan bahwa A itu subset B dan B itu subset A. Untuk membuktikan A subset B, artinya kita ambil sembarang unsur di A, buktikan bahwa unsur tersebut ada di B. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ingin buktikan B subset A, berarti ambil sembarang unsur di B, buktikan bahwa unsur tersebut juga ada di A. Ini kuliahnya sampai 14.50 ya? Iya nggak sih? Ya, Bu. Sama Sampai 14.40? 14.40. Oh, udah lewat. 14.40, Ibu. Oke, sudah kelewat ya, saya kira sampai 14.50. Oke, berarti berikutnya kalian baca yang tentang pemetaan gitu ya. Terus kalian coba contoh kalian cari soal gitu, terus coba buktikan dia pemetaan, ini kan tentang pemetaan ini, terus ada pemetaan satu-satu, bukan satu-satu teorinya ini. Biar kalian paham teorinya, kalian cari soal, terus kalian, kan soal banyak tuh di kalkulus, soal, nah kalian harus periksa masing-masing itu, dia fungsinya itu dia fungsi atau bukan, pengaitanya pertama buktikan dia apakah dia fungsi, kemudian cek, kalau dia fungsi, cek apakah dia satu-satu, kemudian cek juga apakah dia pada. Kalau dia satu-satu dan pada, berarti dia bijektif. Untuk membuktikan iya, berarti kalian harus ikut definisi ini. Kalau dia tidak, berarti cari contoh penyangkal. Itu silakan dicoba-coba dulu, terus kalau bingung nanti ditanya di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Oke, untuk perkuliahan, saya tidak menjanjikan untuk share recording ya, karena pengalaman kuliah sebelumnya mahasiswa karena nanti pasti Bu Yanti ngasih rekaman. Jadinya ketika saya ngajar, kaliannya sambil sambil nonton atau sayanya ditinggal tidur gitu ya, karena kalian mikir nanti juga ada rekaman gitu, nanti aja. Kenyataannya yang nanti aja itu nggak ada itu, karena pasti kalian kuliahnya banyak, pasti akan banyak kerjaan lain juga. Jadi ya kalian ya harus mengikuti itu ya, nggak harus aktif videonya, yang penting aktif aja, aktif berbicara. Nah nanti yang aktif tolong lapor ke Ikrom gitu ya, yang menjawab hari ini. Misalnya Ikrom banyak nih sering menjawab, saya yang dihitungnya 1 kali doang. Jadi tadi siapa aja yang menjawab, lapor ke Ikrom, biar Ikrom yang mendata. Oke, kalau kita tutup perkuliahan hari ini, dilanjut besok ya. Berarti kalian besok gitu ya, dikerjakan soal-soal tentang fungsi. Nah, besok kita diskusinya. Baik, Bu. Oke, sampai ketemu besok. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Bu.